Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 81, di luar Clear River City, di pavilion 10 km. Perpisahan seremonial sedang terjadi. Tang Ming, Zhou Juanjia, Ma Xuan, Wei Yang, Jiang Hanfeng, dan Ling Yan berdiri di sisi jalan, menghadap Su Chen, Cloud Leopard, Wu Xiao, Zhao Xin, dan Gan Haoli, yang sedang melihat mereka pergi. Wu Xiao dan yang lainnya masih 1 tahun lebih muda, jadi mereka bisa tinggal di Clear River City selama 1 tahun lagi. Setelah aku kembali dan lulus, aku akan meminta untuk ditempatkan di sini di Clear River City untuk membantu kamu menangani klan bangsawan garis darah itu, kata Tang Ming. Su Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, setiap orang memiliki jalannya sendiri yang harus mereka jalani. Tidak pantas bagi aku untuk meminta kamu membuang begitu banyak waktu di sini hanya untuk teman. Setahun terakhir ini, kamu semua membantu aku membangun armada dalam waktu singkat dan mengendalikan Rawa Lingyuan, mengurangi banyak tekanan pada aku. Tentara Sungai Ketiga sekarang memiliki fondasi kokoh yang dibangun di bawahnya. Bahkan tanpa kalian di sini, itu masih akan memenuhi tujuannya untukku. Maksud aku adalah, aku tidak membutuhkan kalian lagi. Jadi aku meruntuhkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Semua orang tahu bahwa dia hanya mengatakan ini dengan sengaja. Tidak ada yang akan menganggapnya serius. Su Chen melanjutkan, ngomong-ngomong, bukankah aku memiliki Wu Xiao, Zhao Xin, dan Gan Haoli di sini bersamaku? Dalam beberapa hari lagi, Han Linxia dan Little Forty akan datang. Mereka telah menyelesaikan tugas sebelumnya dan akhirnya dapat meluangkan waktu untuk mendapatkan poin kontribusi di sini. Tang Ming menyilangkan lengannya dan berkata dengan arogan, sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa bertarung. Hei, Tang Ming, bisakah kamu tidak meremehkan kami sepanjang waktu? Wu Xiao berkata dengan ketidakpuasan. Bagi Tang Ming, orang-orang seperti Han Linxia, Ji Ruoyu, dan Zhao Xin semuanya berada di sisi yang lebih lemah, tetapi siapapun yang dapat memasuki reruntuhan Goldwater dipilih dari ribuan kandidat. Lemah selalu merupakan ukuran relatif. Sebenarnya, bahkan Ji Ruoyu yang paling lemah pun masih menjadi master kelas A. Dia bahkan bisa melompat 1 tingkat jika dia dengan hati-hati memilih lawannya. Setelah reruntuhan Goldwater dan pelatihan selama 2 tahun lagi di Institut Naga Tersembunyi, banyak dari mereka telah membuat lompatan dalam kekuatan mereka. Misalnya, Wu Xiao, yang memiliki keturunan Raja Iblis, sudah menempati peringkat ke-21 sebagai siswa tahun ke-7. Dia bahkan lebih kuat sekarang, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Tang Ming. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Tang Ming terus berkata dengan arogan. Pada akhirnya, Su Chen lah yang merapikan semuanya. Baiklah, kalian, berhentilah berkelahi. Jika kamu ingin berbicara tentang pakar, ada satu yang akan segera hadir. Meskipun mereka mungkin tidak banyak membantu, sebenarnya mungkin ada 2. WHO, semua orang bertanya. Ji Hanyan, jawab Su Chen. Ji Hanyan, semua orang tercengang. Bukankah dia pergi ke Bacuan untuk menjadi wakil direktur? Tepat sekali, mengapa dia datang jauh-jauh ke Clear River? Cloud Leopard menindaklanjuti. Bacuan memiliki penjahat yang dicari yang dalam pelarian di dekat wilayah Gagak. Ji Hanyan secara pribadi memimpin sekelompok orang di sini dan telah tiba di daerah tersebut. Dia akan muncul di Clear River City mungkin dalam beberapa hari lagi. Lalu kenapa kamu bilang ada 2 dari mereka? Tang Ming bertanya. Zhou Juanjia menendangnya. Idiot, apakah kamu melupakan orang lain? Tang Ming linglung sesaat sebelum dia ingat, Jiang Sisui. Semua orang mulai terkekeh. Jiang Sisui selalu naksir Ji Hanyan. Tapi sayangnya, Ji Hanyan tidak menunjukkan kecenderungan yang baik terhadapnya sampai tanggal kelulusan mereka. Tapi untuk alasan apapun, Jiang Sisui tidak pernah menyerah. Latar belakang orang ini misterius, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam ekspedisi ke reruntuhan Goldwater meskipun kekuatannya cukup mengesankan. Setelah dia lulus, dia benar-benar hilang dari radar. Setahun terakhir ini, tidak ada yang mendengar bahwa dia mencari Ji Hanyan. Mereka yang mengatakan bahwa dia juga akan datang bukanlah hasil dari penalaran terpelajar sebagai tebakan buta dan mengolok-olok. Hanya Su Chen yang tahu bahwa ini bukan sekadar iseng. Itu karena Jiang Sisui telah tiba di wilayah Gagak. Berdiri di haluan kapal, Jiang Sisui mengipasi dirinya sendiri, membiarkan angin sungai melewati wajahnya saat dia menatap pemandangan. Tamu yang terhormat, angin dari sungai sangat kencang. Lebih baik jika kamu masuk ke dalam kabin perahu untuk duduk, teriak tukang perahu tua dari belakang Jiang Sisui. Tidak ada bahaya, tempat ini cukup bagus, jawab Jiang Sisui dengan tenang. Pangeran Jiang benar-benar individu yang tidak biasa, Pak Tua. Tidak perlu lagi berteriak padanya,
kata seorang lelaki berwajah hitam kepada lelaki tua yang mengemudikan perahu saat dia berjalan keluar dari kabin kapal. Si tukang perahu tua berhenti bicara, Jiang Sisui bahkan tidak berbalik, yang dia lakukan hanyalah berkata, bagaimana aku bisa menjadi individu yang tidak biasa? Pria berwajah hitam itu tertawa keras, Pangeran Jiang, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku lagi. Aku bisa tahu hanya dari sikapmu bahwa kamu adalah seorang sarjana Origin Qi. Apa arti angin sungai ini bagimu? Bahkan para bajak laut di Rawaling Yuan itu mungkin tidak bisa berurusan denganmu, Pangeran. Jiang Sisui tersenyum, sepertinya kamu juga cukup baik. Aku, pria berwajah hitam itu tertegun, lalu tertawa, lupakan aku. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu. Aku telah melatih tangan dan kakiku selama beberapa tahun. Tetapi aku hanyalah seorang kultivator penempaan tubuh biasa. Pada titik ini, aku bahkan tidak bisa melewati alam menarik Qi, dan aku masih jauh dari menjadi sarjana Qi asal. Aku sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu tahu aku berada di alam kultivasi apa? Aku tidak tahu cara memeriksa Qi seseorang, tapi aku bisa melihat dengan jelas kekuatanku sebagai seseorang yang lebih lemah darimu. Lalu bagaimana kamu bisa menentukan bahwa bajak laut Ling Yuan tidak akan bisa berurusan dengan aku? Jiang Sisui membalas. Ini, pria berwajah hitam itu membeku sejenak, lalu tertawa karena malu. Mungkin itu adalah kesalahan lidah, aku berharap pangeran tidak akan menganggapnya terlalu serius. Jiang Sisui berkata dengan acuh tak acuh, ini mungkin bukan kesalahan lidah, melainkan sebuah penjajakan. Ekspresi wajah hitam itu menjadi agak jelek. Pangeran, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Jiang Sisui menatap langit. Ini adalah dunia di mana selalu ada seseorang yang lebih besar dari orang lain dan surga di luar surga. Dunia di mana jika seseorang cukup kuat, mereka dapat mendominasi seluruh dunia sendirian. Dalam dunia berdarah seperti ini, yang paling penting untuk mencari nafkah bukanlah seberapa kuat kamu atau seberapa besar pengaruh yang kamu miliki, tetapi seberapa perseptif kamu. Jangan pernah memprovokasi seseorang yang tidak boleh kamu provokasi. Itulah cara bertahan hidup bajak laut. Karena itu, banyak bajak laut yang memiliki kecerdasan tertentu akan sering mengirim beberapa orangnya sendiri untuk menyusup ke target mereka sebelum bergerak. Pertama, mereka dapat mengirimkan informasi secara diam-diam, mencegah target mereka menyerahkan diri atau mempertahankan diri. Kedua, mereka dapat menyelidiki target mereka dengan lebih teliti, mencegah apapun agar tidak terlewatkan. Ketiga, mereka dapat bertindak sebagai agen yang ditanam, bekerja sama dengan kekuatan luar. Keempat, mereka dapat menentukan kekuatan target mereka dan tidak memprovokasi lawan yang kuat. Pria berwajah hitam itu mundur beberapa langkah, dan bahkan suaranya semakin rendah. Pangeran, apa maksudmu? Aku adalah informan untuk para perompak itu? Apa niatmu memfitnahku seperti ini? Jangan khawatir tentang apakah aku sedang memfitnah kamu atau tidak sekarang. Perahu di belakang kita telah mengikuti kita sejak lama. Seharusnya menunggu sinyalmu, kan? Ekspresi wajah pria hitam itu berubah drastis. Jiang Sisui berkata, mengapa tidak bertaruh denganku? Aku akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Kamu dapat memberitahu mereka untuk pergi atau bersiap untuk pertempuran. Itu sepenuhnya terserah kamu. Setelah itu berakhir, kita akan melihat siapa yang berdiri di depanmu lagi. Pada saat itu, kamu dapat memberitahu aku apakah aku memfitnahmu atau tidak, oke? Setelah Jiang Sisui berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang perahu. Begitu sampai di sana, dia melanjutkan berjalan dan sekarang berdiri di atas air. Tukang perahu tua yang mengemudikan perahu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Sisui, berdiri dengan stabil di atas permukaan air, berkata, tolong, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Dia terus berjalan ke depan, arus menderu menjadi lembut dan jinak di bawah kakinya. Meskipun dia tidak berjalan dengan cepat, sosoknya dengan cepat menjadi kabur saat dia menghilang di kejauhan. Pria berwajah hitam itu menyerbu ke depan dan berteriak, cepat, ambil perahunya dan keluar dari sini. Tukang perahu tua itu berbalik dan menatap pria berwajah hitam itu. Old Hong, kamu sudah lama berada di perairan ini dan seharusnya sudah memiliki kemampuan perseptif. Tidak bisakah kamu memberitahu? Jika kamu bisa menyerahkan diri begitu mudah dari pangeran itu akan menjadi kehilangan muka yang besar baginya. Orang kecil memiliki cara hidup orang kecil. Jika kamu menunggu di sini dengan patuh, kamu masih memiliki harapan untuk tetap hidup. Pria berwajah hitam itu tertegun. Dia mengeluarkan item dari sutangnya. Itu adalah liontin transmisi giok. Dia gemetar saat mengaktifkannya. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar teriakan nyaring keluar dari liontin giok. Ah, bunuh dia, ayo serang bersama, tidak cepat. Lari, teriakan kaget benar-benar mengejutkan hati Blackface. Setelah beberapa waktu, semua teriakan berhenti, sosok Jiang Sisui muncul kembali di kejauhan. Dia masih mengenakan pakaian berwarna terang yang sama dan masih mengipasi dirinya dengan anggun. Dia kembali ke kapal. Ketika dia melihat pria berwajah hitam itu masih ada di sana,
Dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu tidak lari, aku akan mengampuni hidupmu." Setelah pertempuran besar di Rawaling Yuan, pengaruh berbagai kelompok bajak laut mengalami perubahan besar. Tentara Jade Mountain dan King Yuan telah menderita kerugian besar, tentara Sungai Ketiga telah bersembunyi, dan anehnya tentara Sungai Hitam telah dihancurkan. 4 kekuatan utama di air telah menghilang secara bersamaan, menyebabkan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai bersaing untuk supremasi, menyebabkan banyak kekacauan dan perselisihan. Namun, ini tidak lagi ada hubungannya dengan Su Chen. Setelah memerintahkan hibernasi sementara tentara Sungai Ketiga dan mengirim Tang Ming dan yang lainnya, Su Chen sekali lagi kembali ke hidupnya untuk melakukan eksperimen setiap hari. Kadang-kadang, dia akan pergi ke biro asal untuk mengurus beberapa bisnis resmi atau konflik antara sarjana Qi asal untuk menjaga keadilan, serta untuk menekan arogansi klan bangsawan garis darah. Hari-hari berlalu secara bertahap dan lancar. Sama seperti sebelumnya, Su Chen sedang melakukan eksperimennya. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan besar di kejauhan. Dia meletakkan reagen di tangannya dan buru-buru keluar dari lab penelitiannya. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak yakin, tapi dari suaranya, sepertinya itu terjadi jauh sekali. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita, jawab Li Su. Su Chen mendaki bukit, melihat ke kota dari sudut pandangnya. Dia melihat seseorang melayang di udara, asap hitam dalam jumlah besar melingkari dirinya. Shen Yuanhong keluar. Selanjutnya, suara gemuruh rendah terdengar berbicara, "Si Zonglin, apa yang kamu lakukan?" Shen Yuanhong, "Kaulah yang berlebihan, kembalikan hidup cucuku padaku." Lengan lelaki tua yang melayang itu tiba-tiba menjadi besar, dan kabut hitam di belakangnya mulai berbentuk banyak penampakan seperti hantu yang melolong saat mereka menyerbu ke bawah. Penampakan ini sangat menakutkan. Meskipun terbentuk dari kabut hitam, mereka memiliki substansi fisik dan mengubah langit menjadi hitam pekat. Kedatangan penampakan itu diiringi dengan teriakan panik. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 murid Shen Clan telah mati di tempat. Darah mereka benar-benar kering dan tubuh mereka layu, seolah-olah mereka adalah mayat yang berusia lebih dari ribuan tahun. Shen Yuanhong terkejut sekaligus marah. "Si Zonglin, kamu berani?" Sebuah tangan besar melesat ke langit, menekan ke arah si Zonglin seperti gunung besar. Orang tua itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran kabut hitam yang berbentuk humanoid. Itu tampak mirip dengan raksasa api bayangan Su Chen, tapi itu lebih tinggi dan lebih kuat oleh siapa yang tahu berapa kali. Itu terbentuk di udara, lalu melepaskan pukulan, membanting ke serangan telapak tangan Shen Yuanhong yang menutupi langit. Semburan energi yang bergejolak meledak begitu tebal sehingga udara tampak berubah menjadi air, menghasilkan gelombang energi yang sangat besar. Gelombang demi gelombang energi berdenyut ke segala arah, menyebabkan orang-orang di bawah berteriak ketakutan dan berpencar. Ketika dihadapkan dengan kekuatan mengejutkan dari seorang kultivator alam gemetar cahaya, segalanya tampak begitu dapat diabaikan. Bahkan Su Chen belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, Paman 11 telah bertarung secara konservatif dan telah mencegah energinya menghilang. Meskipun kekuatan sebenarnya lebih besar, dampak dan penampilannya tidak terlalu mencolok. Ini adalah demonstrasi sebenarnya tentang seberapa besar kekuatan destruktif yang dimiliki oleh kultivator alam gemetar cahaya. Sebenarnya, perbedaan antara light sucking dan alam pembukaan yang terlalu besar. Peningkatan kultivasi dari sarjana origin Qi tidak sesederhana melakukan beberapa perhitungan matematis. Sebaliknya, itu adalah proses yang mengandalkan transformasi tubuh fisik seseorang, semacam evolusi pribadi. Meskipun alam gemetar cahaya hanyalah satu alam kultivasi, itu mewakili terobosan besar-besaran dalam kekuatan hidup seseorang. Kesenjangan antara itu dan yang pembukaan jauh lebih besar daripada kesenjangan antara 3 perbedaan yang lebih rendah. Ini juga mengapa Su Chen tidak memiliki harapan bahwa dia bisa mengalahkan seorang kultivator alam gemetar cahaya. Belum lagi fakta bahwa dia tidak punya harapan sekarang, masih sulit baginya untuk melompat ke tingkat itu bahkan jika dia mencapai alam pembukaan yang. Bentrokan antara dua kultivator alam gemetar cahaya menarik banyak perhatian di Clear River City. Anjing pemburu dan elang dikirim bergerak, dan seluruh Clear River City dilemparkan ke dalam kekacauan. Siapa yang berani membuat keributan besar di Clear River City? Apakah kamu tidak jelas tentang pembatasan pertempuran asal? Suara kemarahan terdengar dari atas Clear River City. Itu adalah An Siyuan. An Siyuan berdiri di udara, menampilkan kepalanya yang besar dan botak. Dia tampak seperti raksasa besar saat dia menatap mereka berdua dengan marah. Batasan pertempuran asal ditulis oleh semua ras cerdas. Semua eksistensi light sucking realm ke atas tidak bisa bertarung di sebuah kota. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka perlu mengontrol sejauh mana mereka melepaskan kekuatan mereka. Paman 11 dan yang lainnya telah bertarung seperti ini tidak hanya untuk memusatkan energi asal mereka tetapi juga untuk mengontrol jangkauan pengaruh.
Namun, mereka berdua yang hadir di sini sama sekali mengabaikan batasan itu dan sembarangan menyerang satu sama lain. Tidak heran An Si Yuan sangat marah. Saat dia berbicara, An Si Yuan melepaskan pukulan. Dibandingkan dengan kekuatan mengejutkan keduanya, serangan An Si Yuan jauh lebih tidak besar, tapi kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih lemah. Tinju ini ditujukan ke Si Zonglin, yang tahu bahwa situasinya tidak baik. Raksasa kabut hitam menghilang, berubah menjadi perisai seperti penyu hitam dan memblokir pukulan itu. Si Zonglin berteriak, "Aku di sini untuk membalas dendam atas cucuku. Aku tidak peduli dengan siapa kamu membalas dendam. Kamu harus menghormati aturan yang aku miliki di sini di Clear River City. Bahkan jika kamu bisa melewatiku, dapatkah kamu melewati semua negeri Longsang?" An Si Yuan berkata, suaranya bergemuruh seperti guntur, itu langsung menembus ke dalam hati mereka, meresap ke telinga setiap orang yang hadir. Ini adalah salah satu poin pintar sebagai City Lord, bahkan jika penduduk desa ketakutan, dia perlu memberitahu mereka bahwa masih ada aturan di dunia ini, dan ada seseorang yang bersedia membela mereka. Orang-orang itu tidak diizinkan melakukan sesuka mereka. Memang, setelah mendengar nama negeri Longsang, Si Zonglin membeku sesaat sebelum berteriak, "Aku marah, yang bermarga Sen, kita belum selesai." Saat dia berbicara, dia terbang pergi. "Bahkan jika kamu ingin selesai, aku tidak akan melepaskanmu." Sen Yuan Hong melolong karena marah. Bukannya dia tidak pernah mendengar Si Zonglin menyebutkan bahwa dia membalas dendam untuk cucunya. Sen Yuan Hong tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres saat dia melepaskan Si Duanzhang, tapi mereka berada di tempat umum dengan banyak orang, mencoba membantah bahwa dia tidak membunuh Si Duanzhang akan menunjukkan kelemahan. Selain itu, Si Zonglin sangat kejam dan membunuh sejumlah murid klannya sendiri dengan segera. Akankah murid-murid ini mati sia-sia? Begitu Si Zonglin melukai muridnya, tidak penting untuk menjelaskan apapun lagi. Yang terpenting adalah hutang darah ini harus dibayar. Saat dia melihat Si Zonglin terbang, Sen Yuan Hong berteriak dan mengejarnya. Kedua orang itu saling mengejar melintasi langit saat mereka menghilang di kejauhan. Sepertinya mereka akan memindahkan pertempuran mereka ke tempat lain. Saat dia melihat mereka berdua menghilang, Su Chen perlahan menuruni bukit, sesuatu yang tampaknya ada di pikirannya. "Master," tebing besi berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Ketika Su Chen melihat ekspresinya yang pemalu, dia tahu apa yang dipikirkan tebing besi dan tertawa. "Apa menurutmu aku takut pada mereka?" Tebing besi membeku, bentrokan antara dua kultivator alam gemetar cahaya telah mengguncang langit dan bumi, benar-benar membalikkan apa yang menurut tebing besi dia tahu. Apakah Su Chen takut atau tidak, dia tidak tahu, tapi dia sendiri sangat terkejut. Su Chen, bagaimanapun, berkata dengan tenang, "Instruktur juga berada di alam gemetar cahaya. Bagaimana mungkin aku tidak jelas tentang kekuatan yang mereka miliki? Ingin menakutiku dengan kekuatan sebesar itu terlalu kurang. Aku hanya berpikir bahwa Sen Yuan Hong telah mengejarnya. Jadi klan Sen seharusnya sebagian besar kosong sekarang. Tidak bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini dan menghabisi Sen Clan?" "Apa?" Tebing besi sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Su Chen. "Syukurlah." Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, Sen Yuan Hong mungkin tidak mati. Dan sekarang bukan waktunya untuk melawan klan bangsawan garis darah. Meninggalkannya di sini untuk saat ini akan lebih berguna." Dahi tebing besi diwarnai dengan keringat. Su Chen kembali ke lab penelitiannya untuk melanjutkan eksperimennya. Suatu pagi, ketika Su Chen masih melakukan eksperimen, kabar yang telah lama dinantikannya akhirnya datang. Ji Hanyan telah tiba di dalam lobi tamu Su Clan. Ji Hanyan mengenakan seragam patroli. Dia mengenakan sepasang flying cloud boots dan memiliki hunting cloud blade yang diikatkan ke pinggangnya, yang membuatnya tampak gagah dan tangguh. Di belakangnya berdiri orang lain, itu adalah Jiang Sisui. "Kalian akhirnya sampai di sini. Aku mendengar hampir 30 hari yang lalu jika kalian akan datang, tetapi pada akhirnya aku menunggu hampir sebulan. Bukankah itu terlalu lambat?" Su Chen tertawa ketika dia memberi isyarat kepada Ming Shu untuk menuangkan teh untuk mereka. "Kami sedang dalam urusan pemerintah, bagaimana kami bisa sebebas kamu, pelaksana pengetahuan Su?" Ji Hanyan menjawab. "Oh, apakah kamu mengatakan bahwa aku menahan pekerjaan aku tanpa melakukan pekerjaan apapun?" Ji Hanyan mendengus dingin. "Begitulah, sebelumnya juga." Jawabannya singkat dan tidak sopan. Su Chen tertawa tak berdaya. "Kamu tidak berubah sedikit pun." "Benar, Saudara Jiang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Jiang Sisui mengipasi dirinya sendiri dan menghela nafas. "Jika kamu menahan pekerjaan tanpa melakukan pekerjaan apapun, hasil baik apa yang mungkin aku miliki? Tentu saja, aku hanya membuang-buang waktu dan mengabaikan tugasku. Aku hanyalah bagian dari orang kaya baru sampah yang hanya tahu bagaimana mengagumi pemandangan yang indah." Su Chen tertawa keras ketika mendengar ini. Mereka bertiga bertengkar sebentar sebelum Ji Hanyan menarik topik pembicaraan kembali ke poin utama.
Alasan kami ada di sini kali ini kebanyakan untuk menangkap individu tertentu. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepadamu. Aku tahu kamu tidak akan datang dan mengunjungi aku karena kebaikan hatimu. Su Chen menghela nafas, mari kita dengarkan, bantuan apa yang kamu butuhkan? Aku mendengar bahwa kediamanmu tinggal ini memiliki insiden, iblis mengirim bayi. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Su Chen mulai menegang. Ketika dia melihat ekspresi Ji Hanyan menjadi serius, dia berkata, kamu tidak mencoba memberitahu aku bahwa sesuatu yang serupa telah terjadi di Bacuan, kan? Ini berbeda, tapi bukan perbedaan itu. Hampir 3 tahun lalu, ada serangkaian kasus di Bacuan tentang perempuan yang hilang. Pada awalnya, Biro Investigasi hanya memperlakukan kasus-kasus ini sebagai penculikan perempuan biasa. Tetapi mereka tidak pernah menemukan petunjuk lagi. Baru 2 tahun yang lalu salah satu petugas dari Biro Investigasi secara tidak sengaja menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu, mereka menemukan puluhan mayat perempuan. Mereka adalah wanita yang menghilang selama setahun terakhir ini. Su Chen segera berkata, biar ku tebak para wanita ini semua memiliki tanda fisik bahwa mereka pernah melahirkan sebelumnya. Ji Hanyan mengangguk. Hal ini membuat publik kaget, menjadi kasus yang harus segera diselesaikan oleh Biro Investigasi. Untungnya, gua itu telah disegel sebelumnya, dan semua pengaturan di dalamnya ada di sana, termasuk formasi transformasi tempering skala besar dan penerima kesadaran. Karena itu, semua orang dengan cepat dapat menentukan siapa pelhutangnya. The Spirit Rache, gumam Su Chen dengan suara rendah. Ji Hanyan tersenyum, memang, kamu sudah tahu tentang itu. Iya, bagaimana mungkin dia belum tahu tentang itu? Jauh sebelumnya, ketika mereka membahas masalah iblis mengirim bayi, Si Kai Huang dan Su Chen sudah mulai curiga bahwa masalah ini terkait dengan ras roh. Namun, mereka tidak pernah memiliki bukti apapun untuk mendukung klaim tersebut. Tetapi setelah Wei Liancheng dan kaca berwarna ungu muncul satu demi satu, kecurigaan mereka terhadap keterlibatan ras roh menjadi nyata. Hanya merekalah yang perlu meneliti transformasi metamorf semacam ini. Ya, ini semua demi penelitian. Jika ada ras yang paling mirip dengan ras Arcana setelah jatuhnya kerajaan Arcana, itu mungkin ras roh. Ras roh adalah keturunan dari ras roh kegelapan. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan energi asal, dan yang paling dekat dengan ras asal dari ras cerdas. The Spirit Rache memiliki jantung yang cair dan terus-menerus dalam kondisi keberadaan yang berubah. Ini membuat mereka jauh lebih sensitif dan lebih mampu menyerap energi asal. Tetapi tubuh mereka sangat lemah sebagai hasilnya. Di bawah sistem ras origin, ras roh kegelapan adalah makanan yang lezat, tubuh mereka dipenuhi dengan energi, namun mereka sangat lembut. Hal ini membuat ras roh kegelapan origin memiliki nasib yang sangat kejam dan menyedihkan. Pada kenyataannya, selama era kuno, selain dari ras binatang yang padat dan berkembang pesat, tidak ada yang memiliki nasib baik. The Dark Spirit Rache adalah ras pertama yang memulai kampanye perlawanan. Selama era kekacauan, mereka mengandalkan akal luar biasa mereka untuk energi asal untuk pertama kali mengembangkan sistem untuk menggunakan energi asal, berhasil membangun kerajaan ras cerdas pertama, kerajaan roh origin. Pemberontak pertama selalu yang terkuat, tetapi mereka juga yang paling dianiaya. Setelah kerajaan roh asal runtuh, ras roh kegelapan secara paksa ditekan oleh makhluk hidup yang berhubungan dengan origin. Banyak dari individu ras roh kegelapan meninggal, sangat sedikit dari mereka yang berhasil bersembunyi di bawah tanah, bertahan bahkan di ambang kematian. Untuk beradaptasi dengan gaya hidup gelap bawah tanah, tubuh ras roh kegelapan mulai beradaptasi. Kesadaran mereka semakin kuat, sementara tubuh mereka terus melemah, kemampuan mereka untuk melihat dalam gelap dan pendengaran mereka meningkat. Selama milenium ke-32 era kekacauan, beberapa individu ras Arcana tersandung pada ras roh kegelapan. Mereka terkejut dengan perubahan besar pada tubuh ras roh kegelapan, terutama kesadaran dan kepekaan mereka yang kuat terhadap energi asal, dan mulai menangkap mereka dalam kelompok besar untuk menganalisis arai biologis mereka. Setelah 2000 tahun menangkap, sebagian besar individu ras roh kegelapan telah ditangkap dan diubah menjadi subjek penelitian ras Arcana. Pada saat ini, itu adalah Master Arcana yang kuat seperti Mainbrook, Pitlock, atau Lamier yang benar-benar mengubah nasib ras roh kegelapan. Ini adalah penemu instrumen pengonversi kesadaran, Agnitus. Tidak seperti Mainbrook, Pitlock, dan lainnya, tujuan Agnitus sederhana dan langsung, tetapi itulah yang dikejar oleh sebagian besar makhluk hidup, keabadian. Agnitus haus akan keabadian, jadi dia selalu memusatkan perhatiannya pada cara-cara untuk memperpanjang dan memperpanjang hidup. Dalam penelitiannya yang ekstensif, dia menemukan bahwa selama organisme biologis terus ada dalam bentuk fisik, kematian adalah hasil yang tidak dapat dihindari, semua usahanya hanya bisa menunda, tetapi tidak menghentikannya datang. Karena itu, Agnitus memikirkan taktik yang berani dan ekstrim. Dia percaya bahwa sementara tubuh fisik akan membusuk dan membusuk,
kesadaran tidak akan pernah hilang. Karena organisme biologis selalu ditakdirkan untuk mati, bagaimana dengan membiarkan roh mereka hidup selamanya? Karena itu, ia mulai memfokuskan penelitian dan energinya pada cara memelihara kesadaran seseorang setelah mereka meninggal. Jika kamu ingin kesadaran tidak padam, kamu perlu mengubah bentuk kehidupan dan memberinya kesadaran yang cukup kuat sehingga kesadaran dapat disimpan dalam energi asal. Karena itu, ras roh kegelapan, yang secara inheren memiliki kesadaran yang kuat, adalah target penelitian yang hebat. Selama periode waktu ini, Arcana Rache paling banyak berinovasi. Ini adalah periode waktu mereka yang paling berkembang. Instrumen ekstraksi garis darah, inti Sark, dan instrumen konverter kesadaran semuanya dikembangkan selama periode waktu ini. Penelitian tanpa akhir membuat ras Arcana menjadi sangat mahir dalam mengubah energi kesadaran seseorang dan memperbaiki serta memodifikasi organisme. Agnitus akhirnya berhasil. Dia telah mengembangkan instrumen pengubah kesadaran. Berdasarkan instrumen jenis ini, kerajaan Arcana dapat memberikan kesadaran bentuk yang unik, memungkinkan mereka untuk bertahan di dunia ini seperti hantu. Jenis konversi ini memiliki banyak keterbatasan. Pertama, itu hanya bisa digunakan pada makhluk hidup yang sudah hidup. Hanya ketika makhluk hidup masih hidup kesadaran mereka akan terkondensasi. Jika mereka mati, kesadaran mereka akan menghilang dan tidak dapat diubah dalam waktu. Karena itu, instrumen pengonversi kesadaran disebut pengonversi dan bukan mesin keabadian. Karena alasan ini, karena kamu harus membunuh organisme terlebih dahulu sebelum membuat organisme unik lainnya. Kedua, hanya ras roh kegelapan yang bisa diubah. Ras roh gelap memiliki kesadaran kuat bawaan, menjadikan mereka satu-satunya yang bisa menahan konversi kesadaran. Ketiga, ras roh tidak memiliki kemampuan reproduksi. Meski begitu, itu memicu hiruk-pikuk di seluruh kerajaan Arcana. Mereka percaya bahwa selama mereka terus melakukan penelitian tanpa henti, suatu hari mereka akan dapat membuat instrumen pengubah kesadaran yang bahkan lebih kuat. Dengan demikian, mereka mulai melakukan banyak penelitian dan eksperimen, menciptakan sejumlah besar hantu abadi. Sejak hari itu, ras roh lahir. Tidak ada hantu di benua primordial sebelumnya. Begitu seseorang meninggal, mereka mati dan tidak ada lagi di dunia. Sebelum spirit Rache muncul, itu hanyalah fantasi dan cerita rakyat. Tapi dengan munculnya ras roh, hantu benar-benar muncul di dunia ini. Berbeda dengan ras lain, ras roh adalah ras yang diciptakan oleh ras lain. Jika kamu menjadi ras roh, kamu bisa hidup sangat lama. Tidak ada yang tahu apakah kehidupan semacam ini akan berakhir, karena sampai saat ini, tidak ada yang pernah mendengar tentang individu ras roh yang mati karena usia tua. Pitlock, dalam arti tertentu, juga merupakan ras roh, tetapi keadaannya unik. Kesadarannya tidak dapat mengambil bentuk fisik dengan sendirinya. Itu adalah log batu yang mendukungnya. Tetapi selain itu, dia dan ras roh semuanya sama. Karena itu, dia bisa hidup puluhan ribu tahun tanpa masalah. Agnitus memperhitungkan bahwa dia dapat terus meningkatkan instrumen pengubah kesadaran dan akhirnya menggunakannya pada individu ras Arcana, bahkan pada mereka yang telah binasa, mencapai jenis keabadian yang berbeda. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia telah mencapai kemacetan. Dia tidak pernah bisa memecahkan belenggu pada instrumen pengubah kesadaran sampai hari kematiannya. Kegilaan atas keabadian perlahan mereda setelah satu kegagalan demi kegagalan. Hanya beberapa individu ras Arcana yang tidak mau mengakui kekalahan melanjutkan penelitian yang sia-sia ini, secara tidak sengaja memperkuat ras yang berkecambah ini. Setelah kerajaan Arcana dimusnahkan, ras roh kegelapan, yang dipimpin oleh kelompok yang kesadarannya telah diubah dan yang telah menunggu lama, merebut instrumen pengubah kesadaran. Ras roh gelap, sekarang dengan instrumen pengubah kesadaran, tidak setuju tentang cara menghadapinya. Beberapa ras roh kegelapan ingin menghancurkannya secara total, membiarkan ras roh kegelapan dibebaskan dari penderitaan. Namun, mereka yang kesadarannya telah diubah menasihati anggota ras mereka untuk mengubah diri mereka menjadi makhluk jenis energi, dengan demikian memperoleh keabadian serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan energi asal. Tentu saja, sebagai akibatnya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bereproduksi atau mengalami kenikmatan seksual. Ras roh kegelapan terpecah menjadi dua kubu karena ini. Satu kelompok dari ras roh kegelapan melanjutkan perjalanan pengasingan. Mereka kembali ke bawah tanah untuk menjalani hidup tanpa sinar matahari. Setelah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun, tubuh mereka mulai beradaptasi dengan hidup dalam kegelapan. Mereka mengembangkan penglihatan malam dan kemampuan untuk bergerak diam-diam dalam kegelapan. Mereka malu dengan keburukan mereka. Jadi mereka mulai menyebut diri mereka ras kegelapan atau ras malam, bukannya ras roh kegelapan. Kelompok ras roh kegelapan lainnya mengikuti jejak pendahulu mereka, dengan rela melewati instrumen pengubah kesadaran untuk mengubah diri mereka menjadi makhluk hidup yang murni berdasarkan kesadaran. Ini adalah ras roh, karena tubuh mereka terbuat dari energi asal kental,
ras roh memiliki kontrol yang kuat secara bawaan atas energi asal. Kekuatan individu mereka adalah yang terbesar dari 5 balapan. Seseorang bahkan bisa berargumen bahwa mereka telah menjadi makhluk hidup yang berhubungan dengan origin sambil mempertahankan kemampuan untuk menciptakan ras cerdas. Mereka memiliki daya hidup yang tidak membusuk dan tidak akan mati karena usia tua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tentara, masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan yang besar. Umur yang kekal dan kekuatan yang kuat, gabungan keduanya lebih dari cukup untuk menciptakan ras yang paling kuat dan paling mulia. Untungnya, spirit Rache memiliki 2 kekurangan utama. Salah satunya adalah mereka tidak bisa bereproduksi. Semua yang mendukung jumlah ras roh adalah beberapa individu ras roh kegelapan yang rela menyerah setelah kesadaran mereka diubah. Setelah diperbaiki, mereka dikirim ke jantung kuil reproduksi, kota Glom untuk dijaga dengan hati-hati. Mereka dikenal sebagai ibu kelahiran. Yang kedua adalah bahwa mereka secara alami adalah makhluk penyendiri. Umur panjang mereka membuat mereka apatis, jadi mereka senang melayang-layang di mana-mana. Selain mengambang di sekitar mereka, mereka terus-menerus mengejar energi asal. Ras roh senang melakukan penelitian, karena mereka mewarisi kecerdasan ras Arcana, karena mereka tidak bisa membuang keabadian mereka. Banyak individu ras roh akan berusaha mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia tempat mereka tinggal. Sebagai individu yang terisolasi secara alami, mereka tidak akan berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Ini membuat mereka umumnya lemah dalam pertempuran skala besar, karena mereka tidak memiliki kemampuan kooperatif. Karena itu, spirit Rache biasanya mengandalkan kondisi medan saat bertarung untuk meraih kemenangan dalam pertempuran skala kecil sehingga mereka dapat menampilkan kekuatan individu mereka. Pada tahun 8300 era bintang baru, insiden besar lainnya terjadi di antara ras roh. Karena sebuah percobaan, ledakan terjadi di jantung markas spirit Rache. Kuil reproduksi dihancurkan dalam ledakan ini, dan ibu kelahiran hampir seluruhnya terbunuh. Untuk kelanjutan ras roh sekali lagi dipaksa untuk memperluas cabang zaitun ke mantan rekan ras kegelapan, mereka untuk mendapatkan ibu kelahiran baru. Meski begitu, evolusi dalam periode waktu yang lama membuat ras kegelapan dan ras roh terpisah, membuat anak-anak dari ibu kelahiran ras kegelapan lebih rendah dari sebelumnya baik dalam hal tingkat konversi yang berhasil maupun dalam kekuatan setelah konversi. Perkembangan spirit Rache mengalami penurunan karena ini. Sejak saat itu, ras roh mulai meneliti arah baru, bagaimana memulihkan kuil reproduksi. Ketika Su Chen mendengar tentang masalah, iblis mengirim bayi, dia tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah hasil dari spirit Rache yang melakukan lebih banyak penelitian terkait dengan reproduksi. Masalah dengan Wei Liancheng dan kaca berwarna ungu hanyalah bukti lebih lanjut dari ini. Ketika dia mendengar Ji Hanyan mengatakan hal-hal ini, Su Chen tertawa. Sekarang kami tidak tahu apakah ras roh di Bacuan sama dengan ras roh di kota Clear River. Itu sulit untuk dikatakan. Orang-orang yang seperti hantu namun tidak seperti hantu ini selalu melakukan sesuatu dengan sangat diam-diam, dan masalah kuil reproduksi secara historis sangat penting bagi mereka. Tidak aneh jika ada 2 kelompok individu ras roh yang meneliti reproduksi di area yang sama, jawab Ji Hanyan. Tapi tidak mungkin kamu datang ke wilayah Gagak tanpa alasan, kata Su Chen. Aku datang bukan untuk berurusan dengan individu-individu ras roh itu tetapi untuk menemukan orang tertentu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, wakil direktur Bacuan, orang yang menemukan mayat di dalam gua, tiba-tiba menghilang. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk mengenai individu spirit Rache yang akan dia kejar. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar kabar darinya lagi. Badan investigasi Bacuan mencarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah dapat menemukannya lagi. Kebetulan kami lulus dari Institut Naga Tersembunyi pada saat itu. Jadi aku dikirim untuk mengisi posisi wakil direktur ini. Ji Hanyan terus menjelaskan situasinya dengan jelas dan teratur. Setelah tiba di Bacuan, aku juga menyelidiki hilangnya pendahulu dari posisi aku. Tetapi aku harus menyerah karena tidak ada petunjuk apapun. Putranya, Wei Xiaofeng, bagaimanapun, tidak mau menyerah dan terus mencari kemana-mana. Sekitar 3 bulan yang lalu, aku tiba-tiba menerima pemberitahuan dari Wei Xiaofeng yang mengatakan bahwa seseorang telah melihat ayahnya di wilayah Gagak dan dia pergi ke sana untuk mencarinya. Aku tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi tidak lama setelah Wei Xiaofeng juga menghilang. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan beberapa petunjuk untuk kami yang membuktikan bahwa spirit Rache bisa jadi berada di atau dekat wilayah Gagak. Jadi begitulah, gumam Su Chen, jika itu masalahnya, ras roh di wilayah Gagak dan di Bacuan tampaknya sama. Kami tidak mengecualikan kemungkinan itu, tetapi sekarang prioritas utama kami adalah menemukan Wei Xiaofeng. Jika kita dapat menemukan Wei Xiaofeng, kita dapat menemukan ras roh. Bagaimana kamu tahu Wei Xiaofeng belum mati?
Wei Xiaofeng berasal dari klan garis darah. Meskipun garis keturunan ini umum, ia memiliki kekuatan unik yang memungkinkannya meninggalkan jejak garis keturunan yang memberitahu kita apakah dia sudah mati atau belum. Di antara petunjuk yang dia tinggalkan untuk kami adalah jejak garis keturunan ini. Tidak hanya itu, jejak garis keturunan ini dapat memberi kita perkiraan kasar tentang lokasi garis keturunan yang merupakan sumber jejak tersebut. Selama periode waktu ini, jejak garis keturunan menunjukkan bahwa Wei Xiaofeng berada di dekat Clear River. Karena itu, kami bergegas ke sini segera dan mengunjungimu di sepanjang jalan. Jadi begitulah adanya, Su Chen mengangguk, lalu dengan santai bertanya, benar, siapa nama mantan wakil direktur itu? Dia dipanggil Wei Liancheng. Tangan Su Chen berhenti sedikit di udara saat dia meletakkan cangkir tehnya. Dia menghela nafas, sepertinya kamu melakukan tugas yang benar dengan mampir kemari. Ji Hanyan berkata dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Su Chen menjelaskan pertemuannya dengan Wei Liancheng. Ketika dia selesai mendengarkan penjelasan Su Chen, Ji Hanyan tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, dia benar-benar menemukan grup ras roh itu. Sayangnya, dia menjadi boneka di bawah kendali mereka, desas Su Chen. Seorang wakil direktur memiliki hati dan pikiran yang sepenuhnya dikendalikan oleh ras roh, benar-benar tragedi. Karena ras roh memiliki tubuh halus, mereka sangat ahli dalam penyergapan kesadaran. Mereka memiliki semua jenis teknik yang membuat mereka ahli dalam memperbudak orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap individu ras roh adalah Jin Linger atau Zhou Juanjia atau Zhu Xianyao, atau bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Ini karena makhluk hidup yang dikendalikan oleh ras roh seringkali masih memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka hanya akan rela mati untuk tuan mereka. Su Chen, kamu benar-benar perlu membantuku menangkap orang-orang ras roh terkutuk ini. Ji Hanyan membanting telapak tangannya ke atas meja, ekspresinya dipenuhi amarah. Tidak mengherankan jika dia sangat marah. Perbudakan individu lain oleh ras roh adalah sesuatu yang dibenci oleh semua ras. Baik, selama kamu memiliki petunjuk, kamu dapat memberitahu aku kapan saja. Su Chen mengangguk setuju. Teman tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Selama itu dalam kesanggupannya, Su Chen tidak akan melalaikan tugasnya. Malam itu, Cloud Leopard juga dipanggil. Mereka berempat minum sepuasnya. Setelah mereka minum sebentar, Su Chen diam-diam bertanya pada Jiang Sisui, kamu dan dia, bagaimana kabarmu? Jiang Sisui tahu bahwa dia sedang membicarakan dirinya dan Ji Hanyan. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Meskipun aku tergila-gila, cintaku seperti kelopak yang jatuh tersapu oleh arus yang kejam. Nadanya sepi dan sunyi. Sejak dia menjadi murid, dia telah mengejar Ji Hanyan sepanjang waktu. Tapi Ji Hanyan sepertinya tidak pernah memandangnya dengan baik. Dia selalu relatif acuh tak acuh terhadapnya. Ini adalah kasusnya bahkan sekarang. Meskipun Jiang Sisui telah sejauh ini untuk mencari Ji Hanyan, dia hanya diperlakukan sebagai pelayan. Semua orang iri dengan kegilaan Jiang Sisui, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya hatinya sangat pahit. Pertanyaan Su Chen menyebabkan Jiang Sisui mulai mengungkapkan kepahitan di dalam hatinya. Setelah melihatnya seperti ini, Su Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wanita mana yang tidak bisa dikejar? Mungkin saja kamu menggunakan taktik yang salah. Menggunakan taktik yang salah? Jiang Sisui terkejut. Su Chen berjalan sambil berbicara, mulai menuju ke halaman belakang. Jiang Sisui mengerti dan buru-buru mengikutinya. Setelah datang ke taman bunga di halaman belakang, Su Chen berkata, kamu tahu seperti apa temperamen Ji Hanyan, keras kepala, angkuh, dan tidak mau mengaku kalah. Wanita seperti dia paling membenci pria yang lemah dan lembut. Aku tidak mengatakan bahwa kamu lemah dan lembut, tetapi untuk menaklukkan wanita seperti dia berarti kamu harus menunjukkan lebih banyak kekuatan daripada dia. Bagaimana aku melakukan itu? Apakah aku bertengkar dengannya? Kalahkan dia, Jiang Sisui bertanya. Su Chen tertawa dan melambaikan tangannya. Itu tidak disebut menunjukkan kekuatan. Itu disebut mencari kematian. Banyak lelaki ingin menunjukkan kepada seorang wanita bahwa mereka sendiri kuat secara individual. Tetapi itu adalah kesalahan besar. Kekuatan seorang pria tidak digunakan untuk mengalahkan seorang wanita, tetapi ditunjukkan oleh prestasi dan kehebatan militer. Prestasi dan kecakapan militer? Jiang Sisui tercengang. Su Chen menghela nafas, kamu tidak hadir dalam ekspedisi reruntuhan Goldwater. Ini harus terkait dengan latar belakangmu. Sayangnya, itu adalah kesempatan terbaikmu untuk menunjukkan kekuatanmu. Tetapi kamu kehilangannya karena ini. Sisui, pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri pencapaian besar apa yang telah kamu raih sejak meninggalkan institut? Jiang Sisui membuka mulutnya tetapi tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Su Chen melanjutkan, aku tahu kamu memiliki latar belakang yang tidak biasa, tapi wanita seperti Ji Hanyan tidak akan peduli dengan latar belakangmu sama sekali.
Apa kau percaya padaku jika aku mengatakan itu bahkan tanpa garis keturunan dan Guking Luo di sisiku? Jika aku mencoba mengambil Ji Hanyan darimu, aku yakin Ji Hanyan akan bersedia menjadi selir dari orang yang tidak memiliki garis keturunan seperti aku, daripada menjadi wanitamu. Itu karena sampai saat ini, kamu belum memiliki pencapaian yang luar biasa, dan bahkan pencapaian kamu di Pavilion 100 perbaikan mungkin dikontrol dengan cermat, bukan begitu? Jiang siswi linglung, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Su Chen menghela nafas dan menepuk pundaknya. Mengetahui cara menyembunyikan diri adalah hal yang baik, tapi itu hanya berlaku untuk seseorang yang telah mencapai sesuatu. Tanpa apapun yang dicapai, apa gunanya bersembunyi? Itu tidak disebut penyembunyian, itu disebut bertindak sok. Selama tahun-tahun itu di Institut Naga Tersembunyi, Jiang Sisui tidak melakukan apa-apa selain mendapatkan peringkat tempat ketiga di Pavilion 100 perbaikan, dan bahkan ini dilakukan dengan menekan penampilannya sendiri. Baginya, ini merendahkan diri dan menyembunyikan dirinya, tapi bagi Su Chen dia idiot. Ji Hanyan menyukai pria kuat, tapi yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah main-main, kesempatan langka bagimu untuk menunjukkan dirimu hadir, tetapi kamu tetap ingin bertindak bodoh. Apakah ini menyenangkan untukmu? Su Chen juga tidak peduli dengan ketenaran, tetapi dia memiliki tujuan dan pengejarannya sendiri. Dia adalah seseorang yang ingin melakukan hal-hal hebat. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda, cara mereka melakukan sesuatu sangat berbeda satu sama lain. Pada dasarnya, cara Jiang Sisui dalam melakukan sesuatu persis seperti yang dibenci Ji Hanyan. Akan aneh jika Ji Hanyan tiba-tiba tertarik padanya. Jiang Sisui tidak tahu ini sebelumnya, tetapi ketika Su Chen membeberkannya untuknya seperti ini, sepertinya dia disambar petir, seluruh tubuhnya linglung. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia mengikuti Ji Hanyan, dia bisa mendapatkan kasih sayang, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa melakukan ini adalah yang paling dibenci Ji Hanyan. Pria harus memiliki semangat dan gaya, dan impian, meskipun kamu seorang bajingan dan tidak dapat mewarisi posisi kekuasaan apapun, dan bahkan jika kamu tidak ingin pamer atau menyombongkan diri, kamu harus memiliki jalan dan pilihan kamu sendiri. Bagi Ji Hanyan, meskipun kamu membuat pilihan yang salah, itu lebih baik daripada tidak membuat pilihan sama sekali. Dia bukan orang yang suka orang yang ragu-ragu di persimpangan arah, Su Chen berkata dengan tulus. Ketika Jiang Sisui mendengar ini, dia menghela nafas dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Chen. Jadi kakak Su sudah tahu identitas aku, terima kasih atas petunjuk kamu, Sisui mengerti. Su Chen menepuknya lagi, selama kamu mengerti. Lalu, saudara Su, menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jiang Sisui terus bertanya pada Su Chen. Su Chen menjawab, pertama, tinggalkan Ji Hanyan. Jangan seperti hewan peliharaan yang selalu mengikutinya. Karena dia tidak menyukaimu sekarang, tidak ada gunanya apapun yang kamu lakukan. Maju dengan langkah mundur sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Tapi aku khawatir jika aku pergi sekarang, Hanyan akan melupakanku. Bagaimana jika orang lain datang saat aku pergi? Jiang Sisui ragu-ragu. Su Chen berkata dengan jijik, apa gunanya menghargai kesan buruk? Waktu dapat menyebabkan ingatan memudar serta kesan negatif. Labelnya tentang kamu saat ini lemah. Jika itu aku lebih suka dia melupakanku, lalu kembali suatu hari dan coba lagi. Adapun orang lain datang saat kau pergi, percayalah, dengan kepribadian Ji Hanyan, tidak ada yang bisa menaklukkannya untuk jangka waktu tertentu. Kedua, jika seseorang datang saat kamu pergi, tidak akan ada perbedaan apakah kamu di sini atau tidak. Sebenarnya, jika kamu di sini, itu bahkan mungkin menjadi bumerang bagi kamu. Jiang Sisui terkejut, tidak terlalu buruk, bukan? Hal paling menakutkan yang bisa dilalui seseorang adalah seperti mereka akan mati. Mereka tidak merasa bahwa mereka dalam bahaya. Saudara Jiang, kamu tidak memiliki kesadaran tentang situasimu saat ini. Jiang Sisui hanya bisa mengangguk. Lalu bagaimana dengan hal kedua? Pergi dan lakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang dapat mengubah kesannya terhadapmu. Buatlah nama untuk dirimu sendiri di bawah sinar matahari dan tunjukkan sisi kejantananmu. Saudara Jiang, aku percaya bahwa kamu adalah orang yang cerdas dan berani, tetapi kasih sayangmu pada Ji Hanyan telah menekan bakatmu. Tinggalkan Ji Hanyan dan tunjukkan bakatmu sepenuhnya di tempat yang lebih luas. Itulah satu-satunya cara agar kamu benar-benar bersinar dan membiarkan Ji Hanyan melihat bahwa kamu tidak biasa. Tapi kamu tahu apa latar belakangku? Jika aku melakukan hal-hal terlalu mencolok, aku takut itu. Jiang Sisui ragu-ragu. Itu tergantung pada cara kamu bertindak secara mencolok. Apakah mereka tidak takut kamu memiliki ambisi untuk mencoba dan merebut kursi kekuasaan? Jika apa yang kamu lakukan tidak membantumu merebut kursi itu tetapi benar-benar merusaknya, semakin kamu terlihat mencolok, semakin bahagia mereka. Maksud kamu, pergi dan jadilah bajak laut? Su Chen menjawab. Setelah mencapai titik ini, ekor rubah Su Chen akhirnya menampakkan dirinya. Ya,
Su Chen telah mengatakan semua itu hanya untuk menipu Jiang Sisui agar menjadi kepala bajak laut tentara sungai ketiga. Situasi Rawaling Yuan saat ini sangat rumit. Setelah pertempuran besar-besaran di Rawaling Yuan, semua kelompok bajak laut utama terkena dampak serius. Hanya tentara sungai ketiga yang mempertahankan kekuatan asli mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengocok geladak lagi. Su Chen tidak berani membiarkan tentara sungai ketiga muncul, bagaimanapun, dan terus bersembunyi dan berpura-pura bahwa mereka juga menderita kerugian serius karena kekhawatirannya tentang orang-orang aneh alam gemetar cahaya dari klan bangsawan garis darah. Para kultivator alam gemetar cahaya itu mungkin tidak peduli dengan beberapa kerugian di sini atau di sana, tetapi jika ada yang menyentuh garis hidup mereka, mereka sama sekali tidak akan menerimanya. Rawaling Yuan terkait erat dengan pengangkutan barang di Meridianer, bahkan jika klan bangsawan garis darah Clear River tidak bisa mengendalikannya sendirian, mereka tidak akan membiarkannya lepas sepenuhnya dari kendali mereka. Dalam keadaan ini, Su Chen hanya bisa menatap bongkahan besar daging yang merupakan Rawaling Yuan tetapi tidak mampu menelannya. Di sisi lain, kepergian Tang Ming dan yang lainnya juga melemahkan tentara sungai ketiga secara substansial. Meskipun Wu Xiao masih di sini, akan sulit baginya untuk mengaturnya sendirian. Jika Jiang Sisui bersedia tampil, bagaimanapun, semuanya akan berbeda. Meskipun dia menjilat di depan Ji Hanyan, dia sama sekali bukan orang yang lemah. Kekuatan cinta baru saja menekan segalanya, termasuk kecerdasannya. Tetapi jika dia meninggalkan Ji Hanyan dan bergabung dengan tentara sungai ketiga, dia memiliki kemampuan bawaan untuk memimpin pasukan sebagai keturunan dari klan bangsawan. Selain itu, ini akan membuat klan di belakangnya merasa nyaman, mengetahui bahwa Jiang Sisui tidak berencana kembali untuk mencoba dan merebut kursi kekuasaan. Akhirnya, dengan kekuatan garis keturunan Jiang Sisui, selain bertarung di atas air, dia bisa menahan sedikit bahkan jika kultivator alam gemetar cahaya akan datang. Dia benar-benar orang langka yang tidak perlu takut pada kultivator alam gemetar cahaya. Ketika mempertimbangkan semua ini, tidak mengherankan jika Su Chen sudah memasukkannya dalam perhitungannya jauh sebelum Jiang Sisui tiba. Dia baru saja menunggu saat ini. Ketika dia mendengar Su Chen memberitahunya tentang tentara sungai ketiga, Jiang Sisui sepertinya sedikit pulih. Dia menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, "Jadi, kamu terlibat dengan situasi bajak laut di Rawaling Yuan. Kamu anak nakal. Kamu mungkin menghitung bahwa aku akan datang ke sini dan ingin mengikatku untuk membantumu menggantikan Tang Ming, bukan?" Su Chen tertawa, "Lihat, begitu kamu tidak berada di samping Ji Hanyan, bukankah kecerdasanmu meningkat dengan keterampilan observasi dan kecerdasanmu saat ini? Aku tidak perlu memberitahu apakah saranku baik atau buruk untukmu. Tentu saja aku tahu apakah saranmu baik atau buruk bagiku. Tetapi masalahnya adalah kamu seharusnya yang memintaku sejak awal dengan sejumlah uang untuk mengambil posisi ini. Sekarang kamu berkata seperti ini, mengapa rasanya aku akan bekerja untukmu secara gratis?" Su Chen kaget, kemampuan pemulihannya benar-benar mengejutkan. Namun, dia terus berkata datar, "Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Kamu bisa kembali mengejar Ji Hanyan, aku tidak ingin kamu mengambil kendali tentara sungai ketiga." Jangan. Ketika dia mendengar ini, Jiang Sisui buru-buru berkata, "Aku hanya mencoba mendapatkan keuntungan di sini. Oke, jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, baiklah, aku akan pergi. Bukankah itu cukup bagus?" Ji Hanyan benar-benar titik lemahnya. Dia menjadi lembut begitu dia mempertimbangkan nama kekasihnya. Su Chen berkata tanpa daya, "Jika kamu pergi ke tentara sungai ketiga, kamu akan mendapatkan semua jenis keuntungan. Mengapa kamu harus bergantung padaku? Itu berbeda, beberapa hal yang hanya bisa aku minta untuk kamu lakukan." "Apa itu?" Hanyan menantang Komandan Bacuan beberapa hari yang lalu dan kalah. Dia tidak terlalu bahagia sejak itu. "Aku berpikir sendiri, karena kamu dapat membuat jurus sendiri, apakah kamu dapat membantu aku membuat jurus lain yang cocok untuknya?" Su Chen merasakan kemarahan meningkat di dalam hatinya. Brengsek, ini untuknya lagi, jangan terlalu memikirkan dia dan dirimu sendiri, dan Ji Hanyan akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Apakah kamu mengerti? Terkadang, semakin banyak kamu membayar, semakin sedikit yang dapat kamu peroleh untuk diri kamu sendiri. Dia mengarahkan pukulan ke belakang kepala Jiang Sisui. Dia akan benar-benar membangunkan si bodoh di mabuk cinta ini. Jiang Sisui buru-buru menghindar, Su Chen mendekatinya, dan mereka berdua mulai bertukar pukulan seperti itu di halaman belakang. Suara konflik menarik Cloud Leopard dan Ji Hanyan. Keduanya datang untuk melihat. Ji Hanyan berkata dengan kaget, "Kenapa kalian berdua bertengkar? Berhenti sekarang." Su Chen tertawa, "Sudah lama sejak kita tidak berlatih satu sama lain." Cahaya warna-warni meledak dari tangannya, menyelimuti Jiang Sisui. Jiang Sisui mengayunkan kipasnya. Angin tak berbentuk menepis tangan Su Chen ke samping. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar suara Su Chen dikirim kepadanya. "Jangan tunjukkan kelemahan."
Jiang Sisui merasakan jantungnya tersentak. Dia buru-buru berkata, "Hanyan, jangan ikut campur. Hari ini aku harus memberi anak ini pelajaran." Ji Hanyan tertegun. Sejak Jiang Sisui mulai mengejarnya, dia tidak pernah mendengar kata-kata seperti, "Jangan ikut campur," yang keluar dari mulutnya. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba menumbuhkan tulang punggung. Apakah dia minum terlalu banyak anggur yang memberinya keberanian? Ji Hanyan bukannya tidak senang dengan ini, dia benar-benar merasa bahwa Jiang Sisui akhirnya menunjukkan kejantanan. Ji Hanyan memiliki kepribadian yang keras kepala dan benci ketika pria lemah dan bimbang, jadi dia tidak pernah terlalu memperhatikan Jiang Sisui. Tampilan tulang punggung Jiang Sisui yang tiba-tiba membuatnya sangat senang, namun, dia masih berkata, "Aku akan ikut campur apakah kamu suka atau tidak." Saat dia berbicara, dia memberi isyarat, sebuah frosted ice palms keluar dari tangannya. Jiang Sisui ingin menghindar, tetapi Su Chen mentransmisikan suaranya lagi. "Jangan mengelak dan melawannya, jika kamu tidak bisa mengalahkannya hari ini, jangan berpikir untuk terus berada di dekatnya." "Apa kami bahkan bekerja sama?" Su Chen berkata saat dia mengumpulkan Ultra Erupting Elang Api dan mengaktifkan formasi 10 iblis 1000 bentuk untuk menyembunyikan keributan. Dia berkata dengan tegas, "Jiang Sisui, keluarkan kekuatan penuhmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kami berdua jika digabungkan, kamu mempermalukan latar belakangmu." Ketika Cloud Leopard mendengar ini, dia tercengang. Latar belakang apa yang cukup untuk memaksa Su Chen dan Ji Hanyan menggabungkan kekuatan? Namun, 3 orang lainnya merasa bahwa ini sepenuhnya logis. Jiang Sisui tertawa, "Karena saudara Su sangat ingin bertukar pukulan, aku akan membiarkan kamu melihatnya." Luo Yu, roh air ilahi. Saat dia berbicara, air mancur tiba-tiba muncul dari kolam di halaman belakang. Air mancur ini tersebar di udara, membentuk panah air yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke Su Chen dan Ji Hanyan. Ji Hanyan mendengus, frigid ice palms miliknya bertabrakan dengan panah air di udara. Elang api milik Su Chen melesat ke depan secara bersamaan. Air mancur mulai berubah bentuk, berubah menjadi perisai air dan menghalangi di depan Jiang Sisui. Serangan elang api yang kuat menghancurkan perisai, tapi sebelum itu bisa berlanjut, perisai air lain terbentuk tepat di belakang perisai itu. Ultra Erupting Elang Api menerobos 7 atau 8 perisai air berturut-turut, tetapi perisai air Jiang Sisui tampaknya tidak ada habisnya, dengan paksa memblokir serangan Su Chen. Sesaat kemudian, tinju es putih Ji Hanyan muncul, membungkus sekeliling dalam es. Tinjunya melonjak dengan momentum yang kuat, menyelimuti seluruh taman bunga dengan serangannya. Jiang Sisui terus tidak bergerak, air mancur menyebar seperti bunga lili, dengan lembut memperlambat pukulan Ji Hanyan dan membuatnya tidak bisa mendarat. Saat melihat ini, Cloud Leopard sangat terkejut. Dia telah melihat serangan Jiang Sisui sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat teknik semacam ini sebelumnya. Jiang Sisui pada waktu itu telah menggunakan kipas angin dan mengandalkan teknik pertempuran jarak dekat elit. Dia hanya akan menggunakan energi asal sesekali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menggunakan segudang jurus untuk berurusan dengan Su Chen dan Ji Hanyan. Tapi itu belum semuanya. Segera setelah itu, taktik Jiang Sisui terus berubah. Air mancur terus-menerus mengambil bentuk dan bentuk yang berbeda. Panah air, teratai air shield, tombak air, bilah air, kren air, dan bahkan roh air dan raksasa air. Segala macam bentuk aneh muncul. Su Chen adalah orang dengan jurus paling banyak yang Cloud Leopard telah lihat sampai saat ini. Tetapi Jiang Sisui telah menggunakan lebih dari 10 jenis jurus tipe air dalam rentang waktu singkat. Selain itu, dia dapat mengaktifkannya dengan sangat santai dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia jelas sangat terbiasa menggunakannya. Upaya gabungan dari Su Chen dan Ji Hanyan, 2 ahli, sebenarnya tidak dapat membuatnya dirugikan dengan cara apapun. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya, dia bisa membatalkannya tanpa masalah. Apa yang sedang terjadi? Cloud Leopard benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Tunggu sebentar, apa yang dia katakan sebelumnya? Luo Yu, roh air ilahi. Cloud Leopard akhirnya menyadari sesuatu. Sebuah Shadow Flame Giant mulai terbentuk di tangan kiri Su Chen, dan pasak penusuk sirah diaktifkan di tangan kanannya. Bersamaan dengan itu, Ji Hanyan mengaktifkan keterampilan tipe S-nya, melepaskan gelombang energi dingin yang mengejutkan. Gelombang energi berangsur-angsur mengambil bentuk burung es yang sangat besar. Keduanya secara bersamaan menggunakan serangan mereka yang paling kuat, tidak menahan Jiang Sisui sama sekali, seolah-olah mereka memiliki semacam dendam kematian terhadapnya. Mata Jiang Sisui berbinar, gelombang energi yang kuat mulai memancar dari tubuhnya, dan angin mulai bertiup di sekelilingnya. Kilatan cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar di belakangnya untuk sesaat. Tidak mungkin untuk melihat tubuhnya, kegelapan yang sangat dalam mulai menyebar ke segala arah. Sebuah mata besar muncul di langit dan perlahan mulai terbuka, membawa martabat dan supremitas yang luar biasa. Dengan mata ini saja,
gemuruh guntur yang tak henti-hentinya, gelombang energi yang kuat, gambar binatang ilusi, dan nyala api yang mengamuk semuanya menghilang. Seolah-olah badai telah menyapu dan menghancurkan semua keberadaan yang terlihat dan tidak terlihat, menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, angin sepoi-sepoi bertiup di udara, seolah-olah eksistensi besar telah menghembuskan nafas. Su Chen dan Ji Hanyan terpesona seperti selembar kertas binatang buas. Cloud Leopard berteriak histeris, "Desolate Beast garis darah." Garis keturunan ras manusia yang paling kuat adalah dari binatang asal, Shining Dragon. Tidak ada perselisihan tentang hal ini. Di bawah binatang asal, bagaimanapun, Kaisar Iblis bukanlah yang terkuat, lebih tepatnya, garis darah Desolate Beast. Binatang prasejarah adalah tuan dari benua primordial setelah binatang asal menghilang. Untuk jangka waktu yang lama, mereka adalah mimpi buruk dari berbagai ras cerdas. Saat energi asal terus membusuk dan dunia tidak bisa lagi mendukung Desolate Beast, benua primordial akhirnya mencapai keadaan di mana ras cerdas bisa mulai bangkit. Dalam periode waktu itu, di mana para penguasa berubah, binatang buas yang tersisa mulai bertarung dengan ras yang baru naik. Berbeda dengan binatang buas Origin, yang sendirian memusnahkan kerajaan Arcana, para ras cerdas tidak banyak dikalahkan dalam pertempuran ini meskipun ras binatang buas masih menjadi pemenang. Dinasti Ilahi yang mulia, yang telah memiliki garis keturunan binatang asal, mengirimkan individu mereka yang paling kuat, mengandalkan binatang asal garis darah dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya menyerang gelombang demi gelombang untuk membunuh banyak Desolate Beast. Dalam peringatan 10.000 tahun dinasti Ilahi yang mulia, mereka dapat memperoleh 9 garis darah binatang Desolate, menggunakan mereka untuk membuat 9 klan keturunan binatang Desolate. Ini adalah 9 kuali yang terkemuka. Seiring berjalannya waktu, dinasti Ilahi yang mulia menurun, dan 9 kuali mulai naik atau turun. 2 jenis garis keturunan binatang buas hilang dalam pasir waktu, hanya 7 kuali yang tersisa, dan mereka dikenal sebagai klan 7 kuali. Tidak seperti ras cerdas, kekuatan dari meneruskan garis keturunan mereka memungkinkan klan bangsawan keturunan darah untuk mempertahankan kejayaan dan status tidak biasa mereka untuk jangka waktu yang lama. Ketika dinasti Ilahi yang mulia mencapai tahap sekaratnya dan berada di ambang kehancuran dalam hujan dan angin, 7 kuali ini, yang pernah menjadi pendukung setia dinasti yang luar biasa ini, meluncurkan kudeta yang berani, menjadi katalis utama untuk penggulingan dari dinasti. Setelah benar-benar memusnahkan dinasti Ilahi yang mulia, 7 kuali membagi tanah, menjadi 7 kerajaan dan mengantarkan era 7 kerajaan saat ini. Karena itu, kelas penguasa 7 kerajaan benar-benar cocok untuk menjadi raja karena darah yang mengalir di tubuh mereka berasal dari binatang buas. Mereka hanya lebih rendah dari garis keturunan binatang asal. Jika bukan karena ini, rakyat jelata bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjungkir balikan seseorang dengan kekuatan garis darah asal binatang. Cloud Leopard tidak pernah menyangka bahwa Jiang Sisui benar-benar memiliki keturunan binatang buas. Mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Jiang, dia secara alami tidak bisa menjadi keturunan klan Lin. Jadi Cloud Leopard menyadari setelah beberapa saat dan berteriak, "Jadi, kamu dari Water Sand." Dari 7 klan kuali, Lin Xianyu dari klan Lin mendirikan negeri Longsang, dan Jiang Jingchao dari klan Jiang mendirikan negeri Kemilau Air dan ibu kota di Mengxiang. Garis keturunan mereka adalah prasejarah Beast Luoyu. Luoyu adalah binatang prasejarah kuno yang panjangnya hampir 1000 km dan sangat kuat. Itu bisa mengendalikan semua roh air di bawah langit dan mengambil berbagai bentuk. Di tahun 8400 era bintang baru, Luoyu muncul dari kedalaman laut dan tiba di tengah benua primordial. Karena seberapa besar tubuhnya, itu menyebabkan kekacauan yang spektakuler. Satu nafasnya seperti badai yang dahsyat, menyebabkan cuaca berubah. Rupanya, Luoyu cukup lembut, tetapi karena terlalu kuat, itu mengubah pusat benua primordial menjadi rawa-berawa meskipun tidak ada niat untuk melakukannya. Untuk menghadapi Luoyu, dinasti Ilahi yang mulia bersekutu dengan ras laut dan ras berbulu untuk menyerang Luoyu. Kaisar ketiga Illustrious Divine Dynasty, Gu Tingxuan, memimpin serangan itu secara pribadi dan membunuh Luoyu. Garis darah Luoyu diberikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi terbesar. Salah satu dari 7 bersaudara, Jiang Dingtao, yang hampir mati di medan perang, menerima garis keturunan. Karena Luoyu terlalu besar, gambar garis keturunan ilusi Jiang Sisui tidak memiliki cara untuk mewujudkan seluruh tubuhnya. Yang muncul hanyalah 1 mata dan 1 nafas. Meski begitu, mata dan nafas tunggal ini membawa kekuatan yang sangat mengejutkan. Cloud Leopard tidak mungkin aku mengerti betapa menakutkannya hal ini jika itu adalah Luoyu yang asli. Dia juga semakin menyadari betapa panjang dan sulitnya jalan yang ditempuh Su Chen. Meskipun jalan ini sulit dan sulit, dia tidak pernah menyerah. Setelah jatuh di udara, Su Chen merasakan rasa manis yang tidak enak di mulutnya. Dia memuntahkan seteguk darah.
Kakak Su, Jiang Sisui hendak bergegas. Su Chen mengangkat tangannya, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku berdiri. Dia menatap Jiang Sisui, kegembiraan di matanya. Apakah ini kekuatan dari Desolate Beast? Bagus, itu benar-benar kuat, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari keturunan Kaisar Iblis. Su Chen telah bertukar pukulan dengan Tang Ming sebelumnya, keduanya pada dasarnya setara dalam hal kekuatan. Meskipun Su Chen telah menggunakan Shadow Flame Giant, dia tidak bisa mengalahkan Tang Ming, kekuatan garis darah Kaisar Iblis sudah jelas. Tentu saja, sebagai seseorang tanpa garis keturunan, bertarung secara merata dengan seseorang dengan keturunan Kaisar Iblis adalah sesuatu yang akan mengejutkan banyak orang. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada Su Chen mampu mengalahkan seorang kultivator yang pembukaan realem. Namun, ketika menghadapi Jiang Sisui, dan penampilan Luo Yu, Su Chen menemukan bahwa dia sama sekali tidak memiliki cara untuk membela diri. Perbedaan antara mereka berdua seperti keberadaan alam gemetar cahaya dan dia. Ini tidak aneh, perbedaan antara Desolate Beast dan binatang iblis sangat besar, kata Ji Hanyan sambil berdiri. Lukanya sedikit lebih ringan daripada Su Chen bukan karena dia lebih kuat darinya tetapi karena Jiang Sisui secara naluriah mencoba melindunginya, tidak mau menyakitinya lebih dari yang diperlukan. Binatang asal, Desolate Beast, binatang iblis, dan binatang ganas adalah 4 tingkatan dari Beast Rache. Meskipun Kaisar Iblis kuat, mereka hanya keberadaan tingkat menengah di antara semua binatang dan tingkat keseluruhan lebih rendah dari binatang prasejarah. Apa yang diperlihatkan Jiang Sisui bahkan bukan 1/1000 kekuatan sebenarnya dari binatang prasejarah, tapi itu sudah cukup untuk memungkinkannya bertindak sesuka hatinya di Clear River City. Ini adalah kekuatan garis keturunan tingkat tinggi. Namun, ketika dihadapkan pada kekuatan seperti itu, Su Chen tidak mundur. Dia berkata dengan semangat yang meningkat, Saudara Jiang, ada sesuatu yang aku akan membutuhkan bantuan kamu. Apa itu? Jiang Sisui belum bereaksi. Pinjam darahmu, Ji Hanyan dan Cloud Leopard keduanya berkata secara bersamaan sebelum tertawa terbahak-bahak. Jiang Sisui tercengang. Dia tiba-tiba teringat reputasi terkenal Su Chen. Di Hidden Dragon Institute, dia pada dasarnya mengambil darah semua orang pada satu titik atau lainnya. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Apa gunanya bagimu bahkan jika kamu menerimanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil apapun. Pukulan ini menghantam Su Chen tepat di tempat yang sakit. Meskipun Su Chen telah membuat banyak kemajuan dengan Hemolytic Totem, penelitiannya tentang garis keturunan tidak banyak berkembang. Meskipun dia telah menciptakan jurus yang kuat seperti raksasa api bayangan, dia tidak mengembangkan ini melalui penelitian garis keturunannya melainkan dengan menggabungkan zat asal di batu hitam dengan energi asal. Meskipun dia telah diprovokasi oleh Jiang Sisui, Su Chen tidak marah. Dia tertawa, penelitian seperti menabur benih di semua tempat. Kamu tidak tahu kapan benih yang kamu tabur tiba-tiba akan bertunas, tumbuh, dan berbuah. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu tidak menabur apapun dan tidak mengalami kegagalan itu, kamu tidak akan mencapai sesuatu yang hebat. Baiklah kalau begitu, itu hanya sebotol darah, jika kamu menginginkannya, kamu dapat memilikinya. Tapi apa yang aku minta? Jiang Sisui mengeluarkan kata-katanya. Su Chen mengangkat 2 jari, 2 jenis. Kamu pasti akan senang dengan mereka. Jiang Sisui telah meminta agar dia membuat jurus baru yang kuat untuk Ji Hanyan dan bahkan telah memasukkan botol darahnya sebagai bagian dari tawar-menawar. Jadi Su Chen dengan sangat murah hati setuju untuk membantu merancang 2 jurus khusus untuk Ji Hanyan. Karena dia telah mengikat Jiang Sisui ke kampnya sendiri, akan sulit untuk membenarkan tidak memberinya keuntungan tambahan. Setelah mendapatkan Jiang Sisui, Su Chen sekali lagi membenamkan dirinya ke dalam lab penelitiannya. Kali ini, dia masuk selama 30 hari. Selama 30 hari ini, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk meneliti dan pada dasarnya tidak makan atau minum. Dia benar-benar mengandalkan fisik yang kuat dari Origin Key Scholar dan mengeluarkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Clear River City sudah menjadi tempat produksi sumber daya. Untungnya, Su Chen memiliki desa sumber daya yang menjadi miliknya. Dan untungnya, Su Chen punya cukup uang. Kalau tidak, 30 hari penelitian ini sudah cukup untuk membuat bangkrut beberapa klan yang lebih kecil. 3 tetes pelarut mendidih darah, di dalam lab penelitian, suara Su Chen agak serak, tapi tetap jelas dan berbeda serta penuh kepercayaan diri. Tangannya mulai menangkup, cairan merah tergantung di antara telapak tangannya, itu tampak seperti bola merah karena berputar dengan stabil di udara di bawah kendali energi asal Su Chen. Tebing besi dengan hati-hati memasukkan pipet dan menjatuhkan 3 tetes cairan biru ke dalam bola cairan merah. Saat pelarut mendidih darah diteteskan, cairan merah mulai mendidih dan menggelembung dengan hebat seperti air mendidih. Jaga agar tetap stabil, suara Su Chen diwarnai dengan kekhawatiran. Tambahkan sedikit sendawa merah, tapi jangan terlalu banyak. Tebing besi mengambil sejumput bubuk sendawa merah dari meja di dekatnya.
Tangannya yang kurus dan berat ternyata gesit dan akrab saat melakukan gerakan ini. Terbukti, dia telah berlatih ini berkali-kali sebelumnya. Su Chen terus-menerus mengeluarkan perintah, dan tebing besi mengikuti instruksinya, terus-menerus mencampurkan semua jenis bahan obat ke bola cairan. Obat mendidih terus berputar di udara saat sepasang tangan tak berbentuk terus menekan dan membentuknya, menyebabkan bentuknya terus berputar dan berputar. Akhirnya, setelah sekian lama, cairan obat yang mendidih ini menjadi tenang. Saat ini, warnanya tidak lagi merah tetapi putih keperakan. Di bawah kendali energi asal Su Chen, itu melayang di udara dengan tenang seperti bola logam. Kami berhasil, jejak kekhawatiran bisa terdengar di suara Su Chen. Bawakan piala keramik mengkilap stainless ke sini. Tebing besi mengeluarkan cangkir keramik tak berwarna dengan alas emas dan ungu. Cangkir ini bukanlah cangkir biasa, itu adalah senjata tipe utilitas. Meskipun tidak berguna dalam pertempuran, formasi yang terkandung di dalamnya bisa memurnikan apa saja dan membuatnya menjadi bersih. Su Chen memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kebersihan bola obat perak ini di tangannya. Untuk ini, Su Chen terpaksa menggunakan energi asal untuk memisahkannya dari menghubungi hal lain di luar sejak dia mulai membuatnya. Selain itu, dia harus terus-menerus merasakan dan mengamati perubahan internal yang terjadi, menghasilkan proses pembuatan ramuan obat unik yang baru saja terjadi. Ketika bola obat berwarna perak ditempatkan di piala keramik mengkilap stainless, Su Chen menghela nafas, seluruh tubuhnya tampak melorot. Memurnikan obat ini seperti pertempuran besar baginya. Sukses, desahnya, kami akhirnya berhasil. Pemandangan tebing besi, ini benar-benar tidak mudah. Dia sangat jelas tentang berapa banyak usaha yang telah dihabiskan Su Chen dalam 30 hari terakhir untuk mencapai ini. Ya, itu sungguh tidak mudah. Siapa yang tahu bahwa aku akan mencapai terobosan dalam penelitian saya garis keturunan dengan cara seperti ini? Su Chen menjawab dengan sedikit senyum. Keajaiban selalu tercipta secara spontan, mungkin ini adalah surga yang memberi penghargaan kepada yang rajin. Atau bahkan mungkin surga tidak tahan lagi untuk menyaksikan Su Chen gagal lagi dan lagi dalam studinya tentang garis keturunan tahun demi tahun dan akhirnya memberinya kesempatan. Kesempatan ini sepenuhnya karena suatu kebetulan. Sementara Su Chen telah meneliti garis keturunan Jiang Sisui, tebing besi secara tidak sengaja menjatuhkan botol obat lain. Botol berisi garis darah Kaisar Iblis Tang Ming, menyebabkannya bercampur dengan obat yang mengandung garis keturunan Jiang Sisui. Kedua obat itu seharusnya sudah rusak total oleh ini. Didorong oleh dorongan tiba-tiba, dia melihatnya sekilas menggunakan mata mikroskopisnya karena kebiasaan. Pandangan sederhana ini, bagaimanapun, memungkinkannya untuk menemukan dunia baru dan aneh. Dia menemukan bahwa setelah pengobatan garis darah Tang Ming dan pengobatan garis darah Jiang Sisui digabungkan, mereka bereaksi dengan cara yang unik. Kedua zat asal bergabung dan menjadi zat perantara baru, zat baru yang mengandung kekuatan besar yang belum dimanfaatkan. Su Chen sangat terkejut dan terpikat oleh penemuannya. Dia mulai meneliti kombinasi kedua jenis garis keturunan ini. Tanpa diduga, dia dapat menemukan beberapa jalur baru. Mungkin karena garis keturunan kedua orang adalah tipe air, tingkat kombinasi mereka sangat tinggi. Yang terpenting, zat baru yang dibuat oleh jenis pencampuran ini berukuran lebih besar, sehingga lebih mudah untuk diamati dan dimanipulasi. Su Chen dengan sangat cepat mampu mengendalikan zat baru ini. Hanya dalam 30 hari, dia telah mengembangkan pengobatan jenis baru. Su Chen menyebutnya, pengobatan darah primordial awal. Primordial, di sini tidak mengacu pada binatang asal satu, melainkan perkembangan garis keturunan awal yang merupakan garis keturunan murni dan tidak tercampur milik manusia saja. Dapat dikatakan bahwa, dengan pengobatan darah primordial pendahuluan ini, Su Chen telah membuat lompatan besar kemajuan pertama dalam penelitiannya tentang garis keturunan. Keberuntungan selalu muncul saat seseorang tidak memperhatikan. Seringkali, itu akan memberikan pukulan yang akan membuat mereka menjadi konyol. Meminum obat ini seperti menggunakan obat roh darah, dan itu akan memberimu kekuatan garis keturunan. Tidak seperti garis keturunan, bagaimanapun, itu tidak memberi penggunanya kemampuan untuk menyerang ke alam kultivasi yang lebih tinggi, tetapi tetap memiliki kelebihannya sendiri. Karena ini bukan garis keturunan, kamu masih bisa menggunakan Blood Spirit Medicine bersamanya, atau obat lain seperti itu tidak akan pernah membatasi kenaikan kamu, tapi itu akan memberi kamu potensi tak terbatas dan kekuatan yang kuat. Ini adalah penemuan besar, kata tebing besi dengan semangat. Kami masih perlu mengujinya. Su Chen mengambil cangkir keramik itu. Bagaimana dengan itu? Apa menjadi orang pertama yang mencobanya? Tebing besi tersenyum lebar. Itu akan menjadi kehormatan tertinggi tebing besi. Dia menerima cangkir keramik, lalu menuangkan bola obat perak ke dalam mulutnya. Kekuatan obat yang melonjak menyebar melalui tubuh tebing besi. Tebing besi mendengus kesakitan. Ekspresinya berkerut kesakitan. Terbukti,
Obat ini tidak hanya membawa kekuatan dengannya, tetapi juga rasa sakit luar biasa yang datang dengan membentuk kembali tubuh fisik seseorang. Namun, ras tebing selalu tangguh dan tangguh. Tidak peduli seberapa sakitnya, mereka bisa bertahan dalam diam. Tebing besi tergeletak di tanah, tidak melakukan gerakan besar apapun, hanya dadanya yang terus naik dan turun serta keringat yang membasahi dahinya yang menunjukkan bahwa ia mengalami penderitaan fisik. Su Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa tubuhnya. Dia mengaktifkan mata mikroskopisnya secara maksimal bersama dengan teknik penetrasi penglihatannya, memeriksa perubahan pada tubuh tebing besi. Seringkali, dia menusuk dengan jarinya, menyebarkan kekuatan obat dan meningkatkan efisiensi obat. Ini akan meningkatkan efek pengobatan, meningkatkan rasa sakit yang akan dialami oleh tebing besi. Tetapi baik Su Chen maupun tebing besi tidak mempertimbangkan harga sebanyak ini. Jika kamu ingin mencapai hal-hal yang dapat bertahan dalam ujian waktu, kamu harus bersedia dengan berani mempertaruhkan semuanya. Apa gunanya jika dia bahkan tidak tahan dengan sedikit rasa sakit ini? Akhirnya, setelah periode penderitaan dan siksaan, tubuh tebing besi mulai tenang. Pada titik ini, kekuatan obat telah memenuhi seluruh tubuhnya. Sekilas, tubuh tebing besi tidak banyak berubah, tetapi setelah diamati lebih dekat, terlihat jelas bahwa auranya berbeda. Kekuatan tak terbatas saat ini tertidur di dalam tubuh tebing besi, seolah-olah ada binatang prasejarah yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini, binatang itu masih dalam hibernasi. Jika itu terbangun, energi yang sangat kuat pasti akan meledak. 1. Karakter yang diterjemahkan, primordial, di sini sama dengan yang ditemukan di binatang asals. Aku menerjemahkannya sebagai primordial, di sini karena aku punya firasat bahwa ini mungkin sumber dari judul novel, tapi siapa tahu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a